Hello everyone, welcome back to my Mustika Tarot channel. Apa kabar kalian? Thank you ya bagi kalian yang sudah subscribe. Bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate, berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan. Oke, ambil yang baiknya, yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Oke guys, bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema hal apa yang membuat mantan masih suka stalking kamu. Cie, yang di stalkingin, atau jangan-jangan kalian yang masih suka stalking. Bisa dua-duanya ya. Jadi yang mantan juga stalking, kalian juga stalking. Jadi saling stalking, saling ngintip seperti itu. Oke guys, bisa saja terjadi hal seperti itu. Mari kita lihat sama-sama. Sebetulnya hal apa saja sih yang mendorong dia untuk masih selalu stalking kamu? Cie, saya akan deep readingkan untuk kalian. Jangan khawatir, kalau di Mustika Tarot kita bisa stalking secara elegan. Oke? Stalking sambil introspeksi melalui readingan tarot. Stalking sambil kalian bertumbuh di dalam kepribadian atau jiwa, atau stalking sambil kalian ya mendandani diri, merubah kepribadian kalian menjadi lebih baik kalau melalui readingan tarot ya. Oke. So, saya harapkan ini menjawab penasarannya kalian ya, terutama bagi kalian yang sangat intuisinya sangat tajam, atau memang berarti hubungan antara kamu dan mantan memang bukan hubungan biasa. Kalau sama-sama tahu bahwa mantan kalian stalking walaupun gak ada yang bilang, berarti intuisi kalian itu sangat tajam, masih ada koneksi seperti itu ya. Walaupun mungkin sudah sendiri-sendiri, sudah move on dengan pasangan yang sekarang, intinya seperti itu. Oke guys, ini dia hal apa yang membuat mantan masih suka stalking kamu. Saya akan tarik energi mantan. Bernostalgia sebentar ya, kita tarik energi dia guys ya. Kita kan harus baik ya kan dengan siapapun, apalagi mantan yang pernah memberikan momen indah ya, memberikan pelajaran, memberikan kenangan. Dan di sini ada Knight of Cup. Kalau saya lihat sebetulnya dia itu orang yang perhatian. Sorry. Sorry guys, iklan dulu ya. Kita lanjut lagi. Di sini ada Knight of Cup. Sebetulnya dia orang yang perhatian sih ya. Pasti kalian ingat dulu waktu masih dengan kalian, dia sebetulnya orangnya cukup perhatian seperti itu ya. Suka memberikan hal-hal ya, hal kebaikan, seperti senang servis kalian, senang melakukan ya, pokoknya suka membantu, intinya seperti itu ya. Dan di sini ada Knight of Swords. Kalau saya lihat ada sebagian dari kalian yang punya hubungan baik dengan mantan ya. Pasti ada yang kalian memiliki komunikasi, masih ada silaturahmi ya, masih ada silaturahmi dengan mantan. Wah, it's good job
ya. Harus, berarti kalian termasuk orang-orang hebat ya, berani move on di tempat-tempat situ-situ aja tetapi kalian menjalin hubungan dengan baik ya. Kadang orang lain masih perlu proses yang panjang untuk menjalin hubungan silaturahmi yang baik layaknya sahabat atau saudara. Kalau kalian sudah di fase ini, bersyukurlah, berarti kalian termasuk orang hebat. Dan di sini ada hasil Pentacle. Kalau saya lihat orangnya saat ini betul-betul fokus dengan karir, jobnya dia ya. Saya harapkan semuanya, apapun ya, mungkin kesalahan mantan, kita doakan saja yang baik-baik, yang penuh kelimpahan, penuh kebahagiaan hidupnya ya. Kalau kita memberkati orang, kita juga akan ya, berkat itu akan kembali ke kita juga, intinya seperti itu. Wow, thank you. Dan di sini ada Four of Cups ya, ada yang merindukan ya. Saat ini ada mantan kalian yang merindukan enjoy moment dengan kalian ya. Ya rindu saja boleh, mungkin dia sudah punya cinta baru, kalian sudah punya cinta baru, tapi mungkin saat berdiam merindukan ya, merindukan suasana yang dulu pernah kalian meng-create beautiful moment seperti itu. Ada King of Pentacles. Kalau saya lihat di sini orangnya termasuk yang mapan, sukses ya, mungkin sejajar dengan kalian ya. Ya kalaupun belum sukses sangat ya, intinya sudah di level lifestyle yang oke lah ya, sudah oke, intinya sudah berani bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, juga keluarga, bisa seperti itu kondisinya. Oke, di sini ada Four of Pentacle. Wow, ada angel number ya, ada 44. Di sini ada Four of Pentacle. Kalau saya lihat memang orangnya ego sih ya. Orangnya ada sedikit ego, posesif, ada yang pendiam. Ya, saking posesifnya kadang nyebelin kamu. Ya dulu itu mantan, guys. Nggak apa-apa kan? Tapi dari sikapnya dia kamu belajar, mungkin sekarang bagaimana kamu harus menghadapi pasangan kamu yang sekarang, bisa seperti itu guys. Itulah, nggak ada orang yang sia-sia dalam kehidupan ini. Kehadiran setiap orang itu ada gunanya, ada meaningnya ya. Dan di sini ada Seven of Pentacles, sorry ya. Kalau saya lihat orangnya sebetulnya pekerja keras ya, hanya memang terkadang overprotective. Nah itu mungkin yang membuat kalian putus ya, yang nggak berkelanjutan ya. Itu yang membuat dia memiliki gelar dari mantannya kamu, Ci. So sweet tapi menjengkelkan ya guys. Ya seharusnya terkadang kalau masih menjalin hubungan, terkadang itu indah, inginnya itu ya saling memiliki, tetapi ujung-ujungnya jadi mantan juga ya. Seperti itu guys. Oke, kita akan lihat I think one more card ya. Oke. Dan di sini ada The Tower. Ya hubungan sudah berakhir. Ya kalau saya lihat sih ya begitu orangnya ya. Terlalu posesif, terlalu egois. Ya mungkin dia juga dalam ya bukan mungkin ya, pasti. Karena mungkin saat ketemu dengan kalian dulu itu kalian masih sama-sama belajar kedewasaan, bertumbuh bersama seperti itu. Jadi session pacaran dengan kamu itu adalah session dia belajar, sama juga kamu juga session pacaran dengan dia, session belajar seperti itu ya. Bukan cinta monyet juga sih kalau udah ada pelajarannya ya. Kalau cinta monyet zaman SMP, SMA ya kan. Kalau SMP belum sangat sih ya, karena masih 15 tahunan. Tapi waktu SMP sudah mulai nih ada pokoknya ada yang mulai dibully-bully ini pacarnya ini gitu ya kan. Indah sudah mulai lirik-lirik, curi-curi pandang waktu SMP. SMA sudah cinta monyet tuh ya kan. Nah indahnya cinta monyet itu nggak ditemukan di dalam cinta orang yang dewasa. Nah ini termasuk orang cinta yang udah tahu kebutuhan dapur seperti itu. Jadi kalian sudah sama-sama kerja seperti itu. Nah mungkin bisa jadi ini adalah mantan terakhirnya kalian, atau mungkin kalian yang memiliki banyak mantan. Hayo siapa nih di sini yang
mantannya sudah lebih dari satu tangan, berarti lebih dari 5 atau 2 tangan. Hello, berarti ada 10 lebih. Bisa jadi namanya orang harus harus ya semakin banyak kenal dengan ya sahabat atau teman atau pacar, kita semakin banyak belajar juga seperti itu ya. So ya itu kondisinya memang sudah break up ya, sudah putus. Mungkin kalian sudah move on, sudah dengan pasangan sekarang mungkin resmi, atau mungkin dia juga sama sudah menikah resmi, atau mungkin kalian ada yang belum move on nih ya. Jadi kenapa dia stalking, bisa jadi itu dia mencari sinyal sebenarnya masih ada Chan nggak ya gitu. Ya guys, jadi ada juga bisa jadi kan kalau nggak bisa move on, kok aku sudah melupakan dia misalnya dia sudah melupakan kamu sudah punya cinta baru nih, tetapi kok dia selalu gagal menjalin hubungan yang baru dengan cewek-cewek lain atau cowok-cowok lain kalau dia cewek ya. Nah di situ dia berpikir, kenapa susah ya cari pasangan lagi gitu. Akhirnya dia stalking, apa jangan-jangan masih ada Chan nih dari dia gitu ya. Jadi ngintip kan guys, ingin tahu kamu sekarang lagi ngapain, ternyata kamu sedang bahagia. Aduh sakit hati dia pasti ya guys. Tapi namanya mantan ya pasti berharapnya ketika dia tahu kalian sudah bahagia dengan pasangan baru kamu yang sekarang, berharapnya dia juga energinya ikut up ya, semangat. Oh dia bahagia, aku juga mau bahagia. Nah itu kan sama aja menyelamatkan. Terkadang semua itu baik ya, semua itu ada efek baiknya ya guys. Jadi bisa memotivasi orang dengan kehidupan kita atau cara kita untuk move on juga bisa seperti itu. Oke baiklah, mari kita lihat ya guys. Ini the pointnya ya. Hal apa yang membuat mantan masih suka stalking kamu? Oke, itu energi dia. Dan wow, ini belum move on guys. Seven of Swords. Tuh, ada gambarnya ya kan. Orang lagi di tempat dinner gitu, lagi menunggu. Tuh, dia itu bertahan dalam perasaan sih. Betul-betul ada mantan dari kalian yang belum bisa move on dari kalian, dan ini bisa menunggu karena di sini tuh gambarnya orang menunggu ya, menunggu someone untuk menyantap hidangan, berarti menunggu untuk ada rekonsiliasi lagi. Wow, itu ya hal yang mendorong dia untuk stalking kamu karena perasaannya bertahan. Ya namanya orang beda-beda ya, mungkin kamunya sudah move on, sudah punya pacar baru, sudah punya pasangan baru, tapi dianya belum bisa. Kita nggak bisa paksa juga, namanya perasaan ya guys. Dan di sini ada Queen of Swords. Kenapa dia selalu stalking kamu? Karena bagi dia kamu tuh nggak ada duanya ya. Kamu tuh terlalu cantik, terlalu seksi, terlalu mandiri ya. Seperti dulu itu sorry guys. Oke, kita lanjut. Di sini ada Queen of Swords ya. Ya kamu gak ada duanya. Dulu itu waktu menjalin hubungan dengan kamu, dia itu ada yang sebagian dari kalian merasa susah untuk menggapai kamu. Ya karena kamu secara energi materi kamu mungkin kamu lebih sukses ya, mandiri, sudah independen finansial. Mungkin dianya baru sedang merambah, baru mulai untuk menata hidup, bisa seperti itu. Jadi dia masih belum bisa move on ya. Mungkin kamunya sudah memiliki pasangan atau kamu betul-betul sudah lebih sukses lagi, dan dia ya pasti dia kena trigger juga ya. Kamunya lebih sukses lagi, lebih independen, lebih banyak pencapaian, dianya pasti akan tertrigger
So kenapa dia stalking kamu? Karena energi kamu tuh energi ya tanggung jawab, mandiri, bekerja keras, terus ya stay cantik ya. Itu men-trigger dia seperti itu. Jadi dia suka stalking. Dia itu pengagum. Sampai sekarang ada yang menjadi kenapa dia itu masih stalking kamu, karena walaupun sudah jadi mantan, tetapi dia masih menjadi pengagum rahasia. Keren banget, karena bagi dia nggak ada duanya perempuan seperti kamu atau laki-laki seperti kamu, seperti itu ya. Terkadang kebanyakan yang energi masih jomplang, mungkin perempuannya itu lebih mateng, lebih mandiri, lebih mapan. Nah ini yang jadi masalah, ini bisa juga jadi masalah karena terkadang laki-laki kan ego seharusnya lebih tinggi ya, lebih terpakai tinggi, gengsinya juga lebih tinggi. Kalau ketemu perempuan yang walaupun sudah punya koneksi cinta yang luar biasa, tapi kalau perempuannya di atas dia, terkadang ini yang jadi meter dalam sebuah relationship. Karena apa? Kalau nggak pandai-pandai dia mengejar ketertinggalan energi vibrasi karir atau kesuksesan, itu ya akan jomplang, akan kehilangan kesempatan. Kamu sudah melangkah cepat 5 langkah di depan dia, seperti itu ya. Jadi bukan hanya tentang cinta aja, bisa juga dianya sudah mapan, kamunya sudah mapan, dianya masih start ya untuk fokus dengan pekerjaan, baru start kalau kamunya sudah sukses mungkin. Nah terkadang muncul ya dari family, dari teman, kadang bisa memiliki statement yang bikin kamu tuh ya juga ya, kenapa aku sudah mandiri, aku sudah begini, kenapa aku harus cari pasangan yang lebih kondisinya di bawah aku, seperti itu. Kadang-kadang kan ya namanya kita hidup di lingkungan, pasti akan ada orang yang berstatement, terutama keluarga. Kalau misalnya kamu sudah sukses, sudah kerja keras, sudah banyak pencapaian, masa kamu mau ketemu orang yang baru start, dia merintis usaha misalnya seperti itu, ya pasti agak jomplang. Tapi masih mending loh kalau masih ada dari dianya, masih ada effort untuk maju ya. Mungkin tertrigger kamu, coba kalau kalian sudah sukses, kamu falling in love dengan orang yang pengangguran, wah pasti lingkungan kalian ya, family, friends, pasti akan keberatan karena kamu sudah berada di level yang sudah jungkir balik, sudah lakukan apa saja untuk kehidupan kamu, ya sudah bekerja keras. Jadi kalau bisa ya yang sama balancing, sama-sama bekerja keras. Tetapi kalau misalnya dianya ya mengejar ketertinggalannya dia, betul-betul instan setelah bertemu kamu dia tetap kerja keras, itu kalian betul-betul men-trigger, berarti ini cinta yang sangat kuat, luar biasa. Jadi nanti lama-lama berjalan waktu sejajar, ada yang seperti itu ya. Kalau saya lihat ada kisah yang seperti itu nih. Jadi yang perempuannya sudah lebih mapan, dan akhirnya yang laki-laki nggak pede, seperti itu ya. Jadi sampai sekarang dia jadi pengagum rahasia dalam diam, suka stalking. Kamu tahu dia masih suka stalking ya. Oke. Dan di sini ada Six of Cups. Kenapa dia masih suka stalking kamu? Karena dia selalu teringat memori indah bersama kamu ya. Pokoknya memori indah bersama kamu dia nggak bisa melupakan. Makanya dia suka stalking. Oke, kita akan lihat lebih deep lagi. Tuh, karena ada benang merah, ada yang masih punya deep connection. Pasti kamu merasakan ya. Dia masih suka terkoneksi. Ini mantan, tetapi dia masih suka terkoneksi. Mungkin kamu merasa sedih, saat dia teringat kamu sedih juga, seperti itu. Jadi masih ada benang merah. The Fate, this is the Fate ya. Kisah antara kamu dan dia adalah memang takdir yang harus terjalin kisah ini, seperti itu. Saya rasakan ada sih yang menuju rekonsiliasi, tapi ya kalau kaliannya sudah memiliki cinta baru, apa boleh buat ya, mungkin hanya dia yang menginginkan. Di sini ada The Magician, because you are the one. Kenapa dia masih suka stalking kamu? Apa alasannya?
karena kamu itu satu-satunya orang yang mampu merubah hidupnya. Jadi seperti dia itu berutang budi banyak hal yang dia pelajari saat menjalin hubungan asmara dengan kamu, seperti itu. Jadi dia mungkin sekarang menjadi orang yang lebih berkualitas, lebih confident, lebih bisa menggali potensi diri, bisa lebih sayang keluarga, bisa seperti itu. Ya, berarti dia sukses dalam yang meraih berkat dalam sebuah hubungan. Tuh Five of Pentacles, ada yang meriang, ada yang teringat, ada yang meriang, merindukan, ingin ingin disayang kamu walaupun sudah jadi mantan, karena dia teringat nostalgia bersama kamu. Tuh Nine of Pentacles, ya. Kenapa dia masih suka stalking kamu? Ya, karena ya ini ada hubungannya dengan pekerjaan. Jadi saat dia menjalankan bisnis atau tugasnya atau jobnya, dia teringat kamu. Ya, mungkin kamu sangat memiliki jasa ya dalam karirnya dia. Bisa kamu yang memasukkan dia kerja atau memberikan peluang untuk berbisnis, seperti itu. Jadi setiap kali dia melakukan pekerjaannya, jobnya atau bisnisnya atau karirnya, dia akan merasa bersyukur. Seperti stalking kamu, kamu lagi ngapain, kayak orang mau ngucapin terima kasih, seperti itu. Dan di sini wow, ada The Emperor. Kalau saya lihat kenapa dia masih suka stalking kamu, karena dia merasa bahwa ya dia itu sebetulnya dia tahu bahwa aku tuh sebetulnya imam yang pantas untuk kamu. Ada yang confident beneran, karena ini energi power ya, ada power seperti itu. Oke guys, and the bottom of the deck. Tapi sayang, itu semua memang sudah menjadi mantan, sudah meninggalkan hubungan. Eight of Cups, ya finish ready, udah nggak ada cerita ya. Tetapi kalau saya lihat dari energinya, ada sih sebagian dari kalian yang akan rekonsiliasi, pasti ada ya, entah beberapa orang. Karena kalau menurut saya ada yang betul-betul bertahan dalam perasaan dan gak bisa move on sampai saat ini. Mungkin dia mencoba, bukan berarti dia itu gak laku ya. Mungkin dia mencoba untuk menjalin dengan cinta yang baru, tapi gak bisa. Dan dia tahu kamu sudah dengan yang lain, tetapi ya dia don't care, karena itu rasanya dia loh ya, gak bisa. Dan dia nggak mengganggu kamu sih ya, stalking saja bisa seperti itu. Oke, baiklah, saya akan sampaikan ya guys dari Love Oracle. Sebetulnya koneksi yang dulu kalian jalani itu koneksi apa sih? Nostalgia guys, sebentar aja guys. Oke. Wow, break up ya, memang hubungan ini hubungan yang sudah putus ya, putus nyambung lagi kagak ya guys. Karena kalau sudah ada yang punya tuh no second chance. Ada yang betul-betul sudah putus bye gitu, bye maksimal gitu ya kan. Dan di sini ada girl talk, dan ya kalian fokus dengan diri sendiri ya, kalian fokus mungkin dengan kisah cinta kalian yang baru. Bisa juga dianya juga seperti itu, tapi ada juga yang sama sekali nggak bisa move on. Di sini ada talking ya, ada yang masih stalking dan mencoba untuk menghubungi kamu. Nih sinyal-sinyal rekonsiliasi. Jadi dia udah stalking, mungkin kamu sekarang kayaknya kamu nggak suka upload foto dengan pasangan baru. Jadi dia penasaran. Jadi melalui komunikasi dia mencoba. Siapa tahu masih ada chance ya kan. Dan di sini ada scanning sih, ada yang ngajak pertemuan. Ayo ngaku siapa yang mau ketemu mantan nih, jangan senyum-senyum sendiri ya. Nggak apa-apa kalau memang jodohnya, karena ada the fact, ada kalian punya koneksi. Berarti kalian kalau yang sudah mulai dari stalking, dia menghubungi kembali, nah berarti itu memang takdirnya seperti itu. Nggak semua mantan itu jelek, tidak. Orang kebanyakan
orang juga up and down dalam hubungan itu ya. Ada masalah dulu, putus nyambung berapa kali, ada yang seperti itu. Setiap orang akan beda love story-nya, oke guys. Dan di sini ya, ini ada yang pisahnya itu nggak baik-baik ya, berantem terus saling menyalahkan, akhirnya sampai lari dari hubungan. Mungkin dianya yang lari atau mungkin kaliannya yang ngeblok atau ya pokoknya menghindar, intinya seperti itu, nggak baik-baik saja. Wow, the bottom of the deck ini harapan loh ya. Ini ada loh yang akan married dengan mantan. Lucu kan guys, itulah cinta, energinya aja lucu apalagi kenyataannya. Wow, saya akan sampaikan bagaimana kalian ya menghadapi situasi ini antara kalian dengan mantan. Jangan-jangan kalian juga ada nih ya yang sama sekali belum bisa move on dari mantan juga, walaupun kalian sudah punya yang baru. Ada seperti itu, jadi bukan dia aja ya. Sorry guys, iklan dulu guys, sorry. Oke, kita lanjut. Oke, thank you. What the hell? I will honor the physical vessel that enshrines my soul. Ya, jaga kesehatan. Ini sih kayaknya bukan tarot, bukan buat kalian, bukan. Ini untuk tarot readernya ya, untuk jaga kesehatan. Ya, memang kesehatan fisik juga perlu, kesehatan mental, soul kita juga perlu. Oke, jadi keep health lifestyle. Oke guys, kita lihat lebih deep lagi. The purpose, fokus dengan masa depan, tujuan ya. Ada the goal, jangan fokus dengan masalah. Ketika kalian ingin ada rekonsiliasi atau perbaikan hubungan dengan mantan, ya sudah, lupakan masalahnya. Itu bagi kalian ya, ini tidak semua pasti akan rekonsiliasi. Mungkin kalian sudah punya pasangan juga, kalian sudah betul-betul move on, dia juga betul-betul move on ya. Dan ya harus saling melupakan masalah ya. Jangan mengingat masalahnya, tetapi selamatkan orangnya untuk bertumbuh karena menjadi pasangan kamu. Tetapi kalau kalian hanya ingin ada rekonsiliasi sebagai sahabat atau saudara ya, kalian juga harus memaafkan. Jangan mengingat lagi masalahnya, jadikan seperti sahabat saja, saudara ya, seperti itu, supaya ada silaturahmi ya. Kalau semakin ada silaturahmi akan semakin banyak rezeki. Dan di sini ada the blame, I accept responsibility for my well-being. Jangan menyalahkan, sudah menjadi mantan itu berarti pelajaran terindah. The drop ya, I release the need to know all the answer ya. Nggak boleh ragu ya, jangan ragu. Honesty, harus jujur ya. Kalau masih cinta ya balikan, kalau enggak ya nggak boleh dipaksakan. Sekalipun mungkin dia cinta banget, kalian nggak mau gitu, udah move on dengan yang baru, ya sudah, harus jujur dong. Sini gratitude, bersyukur ya. Seburuk apapun kisah cinta kalian, mungkin dia sangat menyakitkan, begitu juga sebaliknya, kalian juga menyakiti dia, tetapi pasti ada pelajaran, pasti ada momen indah, ada memori indah di antara kalian. Oke? So bersyukurlah. And the bottom of the deck, di sini ada regret. Jangan sesali apapun yang terjadi. Ya, orang baik akan memberikan kita kebahagiaan ya. Orang yang salah akan memberikan kita pelajaran, seperti itu ya. Bukan salah orangnya, maksudnya belum tepat, intinya seperti itu. Jadi karena kita butuh satu orang saja yang terbaik ya, makanya kita belajar. Terkadang banyak mantan ya, berarti kita sudah banyak belajar, seperti itu ya. Jadi sayangi mantan guys ya.
sayang itu nggak harus ketemuan lagi yuk, enggak. Ya kalau teringat doakan semoga dia happy, bahagia seperti aku bahagia di sini. Cie. Saya akan shufflekan ya 3 kartu aja untuk lubuk hati mantanin kalian ini ya. Lubuk hatinya, I'm afraid to contact you. Wow, ada yang takut untuk memulai komunikasi dengan kamu. You and I were too young. Ya dulu mungkin sama-sama egois, childish, kekanak-kanakan seperti itu. I want to feel that way again. Cie. Itu kenapa dia stalking kamu, karena ingin merasakan cinta lagi bersama kamu. Di sini you don't know how hard it was to let you go. Cie, masih ada yang berharap dan menyesal telah putus dengan kalian. Makanya dia betul-betul ya merasa berat melepaskan kamu, begitu berat seperti itu. Cie. Tapi yang jelas memang ini adalah energi yang sangat pure ya. Ada The Tower, ini sudah break up ya, sudah putus, sudah the end. Dan di sini juga sudah Eight of Cups, sudah saling meninggalkan, tetapi sometimes masih suka saling stalking, dan beberapa juga masih ada rekonsiliasi ke depannya karena the bottom of the deck untuk love oracle-nya ada the wedding ring, berarti ini juga proses, berarti kalian putus nyambung seperti itu ya. Dan ada mungkin dia yang belum bisa move on, kalian sudah move on, atau mungkin dianya yang sudah move on, kalian sudah beberapa mencoba dengan cinta baru, tetap ingatnya dia. Ada yang seperti itu. Jadi apapun situasinya kalian ya, bertumbuhlah ya, pelajari ya, pergi ke dalam diri kalian sendiri ya. Kenapa saya harus memiliki kegagalan dengan orang yang karakternya seperti ini? Pelajari pasangan atau mantan ataupun siapa yang terkoneksi dengan kalian. Juga pelajari masuk ke dalam diri kalian sendiri. Sebetulnya kekurangan aku apa sih? Oh dulu mantan aku bilang gini, katanya aku terlalu egois, apa aku terlalu jutek, aku terlalu ingin mengontrol dia. Nah itu pelajarannya. Kalian masuk ke dalam diri sendiri, pelajari. Nanti setelah kepribadian ya, personality kalian lebih cantik, lebih shining, ketemu pasangan baru, cinta baru, kalian akan tahu strateginya bagaimana kalian harus menghadapi pasangan seperti itu. Jadi pelajari, jangan cuma merenungi atau terpuruk. Waduh, itu gak ada gunanya, tapi ambil pelajarannya. Oke guys, wow, saya yakin kalian semua pasti cantik ya. Ini hanya sekedar bernostalgia dengan mantan, dan supaya kalian gak penasaran, buat kalian yang betul-betul tahu bahwa mantan kalian itu masih stalking, mungkin saat kalian bikin story atau mungkin di Facebook atau di IG ya, atau mungkin di WA ya, dia masih stalking, tapi kamu juga ya sudah punya kehidupan sendiri ya, sudah move on dengan cinta baru, atau mungkin kamu betul-betul sudah resmi seperti itu. Jadi ya share love untuk mantan pun kita bisa, boleh, harus ya, ada yang harus juga. Karena apa? Saat kita memberkati mantan ya, walaupun saat teringat, atau mungkin kalian bikin story nih, kok ada mantan stalking, atau enggak kalian dengar dari teman stalkingnya dia itu, tanyakan kabar kamu melalui teman. Oh berarti itu energinya dia udah dekat dengan kamu. Nah kalian doakan saja. Nah itu juga cara kita sharing love dengan dia ya. Semoga dia bahagia menemukan pasangan yang lebih baik atau lebih serasi dari dia ya. Untuk dia, maksudnya lebih pantas untuk dia, intinya seperti itu. Lebih cocok dengan dia, maksud saya seperti itu. Oke guys, wow, untuk zodiak saya akan readingkan ada dari elemen tanah Virgo, Capricorn, Taurus, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius, elemen air Cancer, Scorpio, Pisces, dan elemen api Aries, Leo, Sagittarius. And oke. Kalau saya lihat di sini kayaknya ya zodiak yang terstrong hanya satu ya, ada Aries.
Oke guys, thank you so much buat kalian yang sudah selalu setia menonton video readingan saya. Saya harap kalian selalu enjoy, happy, dan saya merasa sangat happy ketika kalian komen di kolom komen dengan kata-kata resonate. Karena berarti kita terkoneksi guys. Kalian berarti paham ya, vibrasinya itu ada di Mustika Tarot ya. So thank you so much, semoga kalian selalu suka ya dengan video readingan saya. Jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. See you on my next reading. Have a nice day and God bless you always.